Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini saya Siva Rizky Nur Fitriani akan mempresentasikan mengenai pembahasan yang saya dapat dari buku 1001 Invention, yaitu mengenai surveying. Nah, teman-teman, sebelumnya kita bahas dulu apa sih surveying itu. Nah, surveying di sini adalah dalam konteks sebuah prosedur pengukuran sudut dan jarak di tanah sehingga dapat diplot dengan akurat pada peta. Jadi surveying yang dimaksud itu bukan survei nyari data atau apa ya, tapi surveying dalam mengukur sudut dan jarak yang nantinya agar bisa diplot dalam peta. Nah, saat setelah kejayaan Muslim di Spanyol, orang Roma itu udah menggunakan teknik survei sederhana untuk menyeimbangkan dan menyetarakan tanah yang sebenarnya diadopsi dari Muslim dan Kristen Spanyol saat berkuasa di Spanyol saat itu, yaitu triangulasi sederhana dengan garis tegak lurus. Nah, triangulasi itu apa? Triangulasi itu tadi juga udah sempat dibahas sama Lisna sebelumnya. Triangulasi adalah proses mencari koordinat dan jarak sebuah titik dengan mengukur sudut antara titik tersebut dan dua titik referensi lainnya yang sudah diketahui posisi dan jarak antara keduanya. Nah, koordinat dan jarak ditentukan dengan menggunakan hukum sinus. Nih, misalnya di gambar ini. Nah, triangulasi ini dapat digunakan untuk menentukan koordinat dan jarak dari pantai ke kapal. Nah, itu yang garis kuning itu ilustrasinya adalah pantai. Terus yang di tengah itu adalah kapalnya. Nah, misalnya pengamat A di sudut alfa itu mau mengukur jarak antara pantai dan kapal. Nah, begitu pun yang dilakukan oleh pengamat B yang di sudut beta. Nah, dia juga mau melakukan hal yang sama, mengukur jarak dari kapal ke pantai. Nah, jika panjang I yang di tengah itu, atau secara teknisnya koordinat A dan B itu diketahui, maka hukum sinus dapat diterapkan dalam menentukan koordinat kapal di C dan jarak si D-nya itu sendiri, jarak kapal ke pantainya. Sederhananya kayak hukum segitiga gitu ya. Makanya disebutnya triangulasi. Nah, lalu triangulasi ini pertama kali dikenalkan oleh dua tokoh ilmuwan Muslim, yaitu Maslama al-Majriti dan Ibnu As-Safar. Nah, Maslama al-Majriti atau yang mempunyai nama lengkap Abul Qasim Maslamah bin Ahmad al-Majriti. Nah, beliau diberi gelar al-Majriti karena beliau itu berasal dari Madrid. Al-Majriti sendiri artinya itu adalah Madrid. Nah, beliau merupakan seorang astronom, tapi selain itu juga beliau merupakan seorang kimiawan, matematikawan, dan ulama Arab Islam yang berasal dari Al-Andalus atau Spanyol. Nah, dia juga ikut andil dalam penerjemahan Planisperium karya Ptolemus, memperbaiki penerjemahan Almagest, lalu memperbaiki tabel astronomi yang sebelumnya dibuat oleh Al-Khwarizmi, lalu menyusun tabel konversi kalender Persia ke kalender Hijriah, serta mempelopori teknik-teknik geodesi dan triangulasi yang tadi. Nah, beliau juga ditulis sebagai salah satu autor atau penulis ensiklopedia Ikhwan As-Sofa. Nah, karyanya beliau ini diterjemahkan oleh John Kepler pada abad ke-12 yang berasal dari Sheffield. Nah, ini termasuk nanti yang mempengaruhinya John Kepler tersebut. Lalu yang kedua adalah Ibnu As-Safar. Ibnu As-Safar atau yang memiliki nama lengkap Abu Al-Qasim Ahmad bin Abdullah Ibnu Umar Al-Ghafiqi bin As-Safar Al-Andalus. Itu nama lengkapnya ya, panjang banget. Nah, beliau ini dikenal sebagai Ibnu As-Safar. Secara harfiah artinya adalah putra pekerja Kuningan. Jadi ayahnya dulu adalah pekerja Kuningan. Nah, beliau merupakan seorang astronom Arab dari Al-Andalus atau Spanyol. Dia bekerja di sekolah yang didirikan oleh rekannya Al-Majriti yang sebelumnya dijelasin. Nah, jadi Al-Majriti ini masih koleganya Ibnu As-Safar di Cordoba. Nah, karyanya yang paling terkenal itu sebenarnya risalah tentang astrolab. Tapi beliau juga
beliau juga ikut andil dalam teori triangulasi ini karena astrolabe sendiri itu digunakan pada zaman itu untuk penggunaan metode triangulasi. Nah, lalu, astrolabe itu apa? Tadi juga sebelumnya udah dijelasin sama Lisna. Astrolabe adalah instrumen astronomi zaman dulu yang digunakan oleh astronom, navigator, astrolog pada era klasik. Nah, astrolabe ini banyak digunakan untuk menentukan lokasi, memprediksi posisi matahari, bulan, planet, dan bintang. Nah, menentukan waktu lokal dengan diketahui letak bujur dan letak lintang. Digunakan juga untuk surveying, lalu dalam triangulasi. Nah, di abad pertengahan, astrolabe ini banyak digunakan untuk mempelajari astronomi, navigasi, survei, penentuan waktu, waktu sholat, serta menentukan arah kiblat. Nah, pada abad ke-10, buku Geometria yang merupakan kompilasi dari inspirasi Muslim Spanyol dan digunakan oleh para Biara Ripoll di Spanyol memberikan detail variasi dari prosedur triangulasi yang bisa digunakan menggunakan sebuah astrolabe, khususnya untuk menghasilkan batas lurus ke area lahan yang lebih luas. Nah, kalau misalnya teman-teman masih ingat di pembahasan kita yang sebelumnya tentang peradaban Islam di Spanyol, itu pada zamannya Abdurrahman Adakhil, beliau menciptakan sebuah irigasi. Nah, sebenarnya irigasi tersebut itu dibangun menggunakan sistem astrolabe ini sendiri gitu. Di mana saat itu tim surveyingnya itu disebut muhandis, sedangkan di timur Spanyol mereka dikenal dengan istilah sogeador gitu. Nah, sebelum lanjut, astrolabe ini dia dipakai untuk menghitung tanggal dan waktu berdasarkan posisi matahari dan bintang. Nih, teman-teman bisa lihat di gambarnya yang ini. Nah, di bagian red menggambarkan langit sampai garis balik matahari terjauh, digambarkan dengan proyeksi stereografi. Di sana itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama menggambarkan ekliptika atau lintang matahari, lalu sumbu bintang atau polaris, lalu garis balik selatan. Nah, setiap ujung daun menggambarkan sebuah bintang. Itu kan ada kayak daun-daunnya ya. Nah, ujung daunnya itu menggambarkan sebuah bintang. Nah, lalu di bagian belakang dan platnya menggambarkan pandangan pengamat. Plat yang digunakan berbeda untuk lintang berbeda. Zenit di atas pengamat, lalu ada garis horizon, lalu ada garis balik selatannya juga, lalu ada garis khatulistiwa, garis balik utara, garis altitude, garis azimut. Nah, ini sumbernya aku ambil dari bumidatar.id/astrolabe, di mana kaum bumi datar ini mengklaim bahwa astrolabe ini berfungsi karena bumi datar, padahal astrolabe sendiri dibuat berdasarkan bumi bulat dan tidak mungkin berfungsi jika bumi ini datar, kayak gitu. Nah, lalu astrolabe sendiri sampai saat ini tuh masih digunakan untuk menentukan lokasi dari titik yang tidak diketahui dengan menggunakan hukum piring trigonometri. Tapi tentunya dengan dukungan teknologi yang lebih canggih seperti Global Positioning System atau yang kita kenal sebagai istilah GPS. Nah, GPS sendiri ini udah lebih modern dan kekinian karena dia itu menggunakan bantuan penyelarasan sinyal satelit, di mana satelit yang digunakan adalah sebanyak 24 satelit yang mengirim sinyal gelombang mikro ke bumi. Nah, sinyal ini diterima oleh penerima di permukaan dan digunakan untuk menentukan letak, kecepatan, arah, dan waktu. Nah, sistem yang serupa selain GPS ini misalnya kayak GLONASS-nya Rusia, terus Galileo punya Uni Eropa, dan IRNSS punyanya India. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.